Salam saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kita, dan mari dituntun oleh firman Tuhan, sehingga melalui firman itu kita menjadi semakin mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Tawarik 29 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di botohodo ale Tuhan lain son akka opunamido, hami pe lain son halak narodo, jana paisolat, son halinu nama mulus dongolu nami, jana nada tarbain malua hamisian hamatean. Dalam bahasa Indonesia, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Raja Daud mulai melihat pembangunan daripada bait Allah, dia memberikan persembahan yang begitu besar yang sudah dipersiapkannya untuk terjadinya kelangsungan pembangunan itu. Namun dia juga sadar bahwa anaknya Salomo yang masih kecil itulah yang akan melanjutkan pembangunan itu. Sedangkan di sisi lain, ada sebuah luapan daripada spiritualitas daripada Daud melihat kenyataan yang terjadi, sehingga dia mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, dan memuji memuliakan Tuhan melalui doa dan ungkapannya. Di dalam ayat 15 ini merupakan penggalan daripada doa daripada Daud yang menyadari tentang keberadaannya. Kesadaran yang pertama dikatakan adalah, sebab kami adalah orang asing di hadapan. Artinya, sesungguhnya tidak ada hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang menjadi hak Allah untuk melakukan yang terbaik bagi kita, namun semata-mata oleh karena anugerah Allah, sehingga kita beroleh apa yang kita minta daripada Tuhan. Ketika Daud mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia adalah terbatas. Dia menyadari bahwa dirinya ini adalah penuh dengan kelemahan. Dia mengatakan, kami adalah orang asing. Kalau dikatakan orang asing, yang pasti tidak memiliki hak waris. Kalau dikatakan orang asing, yang pasti dia harus beradaptasi dengan orang yang sebelumnya tinggal di tempat itu. Daud merasakan bahwa dirinya adalah sebagai orang asing bagi Allah, karena memang secara perbuatan, secara perilaku, secara spiritualitas, kita begitu jauh daripada Allah. Kalau dicoba kita bayangkan, kekudusan Allah yang luar biasa, kebesaran Allah yang begitu dahsyat, sedangkan kita adalah sebagai orang yang penuh noda, kemudian kita penuh dengan kelemahan-kelemahan, tidak sebanding dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang asing di hadapan Allah, Daud mengatakan, memang saya ini lemah, namun Tuhan saya adalah Tuhan yang memahami dan mengerti, yang memberikan kehidupan dan memberikan kepercayaan bagi saya di dalam kelemahan dan keterbatasan saya. Daud juga mengatakan, orang-orang pendatang sama seperti nenek moyang kami. Saudara terkasih, ketika Daud mengatakan seperti nenek moyang kami, dia menyadari silsilahnya. Dia menyadari yang dipilih Allah itu adalah seorang yang mengikuti jejak Allah di dalam keterasingan yang dia miliki. Artinya saudara, tidak ada sesuatu yang dibanggakan oleh Daud, baik secara dirinya atau secara keturunan ataupun nenek moyangnya. Dia semata-mata lemah dan sebagai orang asing, namun dia berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah.
Daud juga mengatakan sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Saudara, sesungguhnya kita ini adalah sebagai bayang-bayang. Sebentar nampak, namun akhirnya nanti ketika kita meninggal, tidak akan ada lagi kesempatan. Ketika kita sudah tiada, maka akan seperti hembusan angin sajalah kehidupan kita. Tidak bisa diulang dan tidak mungkin untuk menjadi kembali kepada yang sebelumnya. Hidup kita hanya sebatas bayang-bayang. Coba kita ingat sewaktu kita menjadi anak-anak. Coba kita ingat ketika kita menjadi remaja, menjadi pemuda, begitu menikah, kemudian menjadi tua. Semua seperti bayang-bayang saja, masih melekat di dalam pikiran, namun sulit untuk meraih kembali. Saudara terkasih, bayang-bayang yang dimaksud di sini adalah sebuah keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Namun Allah mau memberikan kuasanya, memberikan berkatnya, melampaui daripada keberadaan kita di hadapan Allah. Sesungguhnya ketika kita mengandalkan diri kita, tidak ada harapan. Namun ketika kita hidup dalam Tuhan, maka pengharapan kita akan semakin jelas dan sandaran hidup kita semakin benar. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk tetap memuliakan Allah di dalam keterbatasan dan keberadaan kita, untuk tetap melihat kebesaran dan kemuliaan Allah yang melampaui segala sesuatu, melampaui daripada kehidupan kita, yang memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan keputusannya. Melalui firman ini, kita juga mau diingatkan, sesungguhnya kita tidak berharga, namun menjadi berharga di mata Allah, dijadikan sebagai biji mata Allah, dan ditebus, dipelihara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi menuntun kita, mengarahkan kita untuk semakin dekat di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah, mengajak kami untuk memahami keterbatasan kami, untuk memahami keberadaan kami, namun tetap berserah dan pasrah kepada kehendak Yesus dalam hidup kami. Pengharapan kami tidak menjadi pudar, namun tetap mengandalkan Tuhan. Jadikan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah tiap orang mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.